Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sudah memasuki minggu ke-7 atau pertemuan ke-7 tentang transformasi fisika zat murni. Yang pertama, fase. Kalian tahu apa itu fase? Nah, saat ada suatu pengertian, fase adalah wujud atau keadaan suatu materi. Misalnya es berwujud padat, air berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Apakah benar? Kalau misalkan ada reaksi CaCO3 kalsium karbonat dalam wujud solid atau padatan bereaksi menjadi CO2 dalam bentuk gas dan kalsium monoksida dalam bentuk solid padatan, maka ada berapa fase di dalam sini? Ada dua, fase gas kalau fase gas dan fase padatan. Kalau misalkan dalam pengertian ini ya. Kemudian pertanyaan lain, sebuah gunung es mengapung di danau. Bila kita menganggap danau, gunung es, dan atmosfer sebagai satu sistem, berapa jumlah fase yang ada? Nah, ada berapa fase? Kalau ini ada 3 fase. Sementara fase dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas. Ada batas yang jelas, kemudian sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari sistem lain. Kemudian dapat dipisahkan secara mekanik dan bagian lain dari sistem itu. Nah, dari pengertian ini, apakah tadi bisa disebut fase? Ini, sebuah gunung es ini mengapung di danau. Ada danau, gunung es, dan atmosfer. Satu sistem. Berapa fase? 3. Sementara yang ini ada 3 fase, fase CaCO3, fase CO2, dan fase CaO. Contoh sistem, bagian sistem ya, sistem satu fase. Misalkan dua cairan yang bercampur homogen. Misalkan air dan sirup dicampur jadi satu kan, dia homogen, maka satu fase. Kemudian sistem dua fase, cairan polar yang dicampur dengan non polar, misalkan air dengan minyak, atau sistem belerang padat. Kemudian sistem 3 fase itu misalkan H2O, dia ada bentuk es, uap air maupun air ya. Nah, setelah mengamati fase, ada diagram fase, di mana diagram ini menunjukkan kondisi tekanan dan temperatur yang terkait suatu kondisi fase yang secara termodinamik stabil. Ini ya, ada T dan P. Nah, dalam diagram fase itu mesti berada pada keadaan stabil atau memiliki energi molar Gibbs yang minimum. Nah, garis yang memisahkan masing-masing disebut batas fase. Nah, tadi kan definisi fase ada memiliki batas-batasnya. Nah, di mana ini pada solid dan liquid ada batasnya. Liquid dan vapor atau gas ada batasnya. Solid dan vapor juga ada batasnya. Nah, itu ada batas fase. Nah, pada batas inilah dia menunjukkan harga P maupun T, di mana dua fase dalam kesetimbangan. Nah, senyawa murni fase cair yang diletakkan dalam gambar ini akan ada tekanan dari uap di dalam wadah yang berada dalam kesetimbangan. Ini tekanan uap yang dimaksud dalam diagram fase ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini garis hijau. Kemudian selain ada tekanan uap di dalam wadah, ada tekanan dari uap sendiri di dalam kesetimbangan dengan padatan.
Ini tekanan antara solid dan vapor. Sini garisnya memisahkan, atau tekanan uap sublimasi yang memisahkan antara padatan maupun temperatur. Nah, tadi disebutkan batas-batas fasa, ada titik kritis dan titik didih. Ketika dalam suatu sistem terbuka, tekanan uap akan naik. Nah, ketika tekanan uap sama dengan tekanan di luar, maka penguapan dapat terjadi di seluruh bagian cair dan uap memuai ke lingkungannya. Kemudian ada temperatur di mana tekanan uap cairan tadi sama dengan tekanan ruang, itu disebut temperatur didih. Lah, temperatur didih ketika tekanan luar 1 atm itu titik didih normal, sementara pada 1 bar, tekanan 1 bar dia titik didih standar. Hal ini beda karena kondisi standar itu pada tekanan 1 bar, bukan tekanan 1 atm, sementara tekanan 1 bar itu sebesar 0,987 atm. Maka titik didih normal air itu 100 derajat Celcius, maka titik didih standar itu di bawahnya 99,6 derajat Celcius. Kemudian titik kritis itu tadi ketika dalam bejana terbuka atau sistem terbuka. Sementara ketika dalam bejana tertutup, saat sampel ini dipanaskan, rapatan uap akan bertambah kan? Nah, tapi volume kan tetap. Sehingga yang terjadi ketika rapatan uap itu sama dengan rapatan sisa cairan dan mengakibatkan kedua fase ini, batas ini menghilang. Jadi dia akan menjadi uap seutuhnya. Nah, temperatur saat ketika batas antara kedua fase itu menghilang, hanya ada satu fase, itu disebut temperatur kritis. Nah, di sini titik kritisnya. Selanjutnya ada titik lilih dan titik triple. Temperatur pada tekanan tertentu pada saat cairan dan padatan tadi kan. Cairan dan padatan. Temperatur leleh. Tadi titik leleh sama dengan titik beku. Ketika temperatur leleh pada tekanan 1 atm itu normal. Tapi ketika 1 bar dia standar. Nah, temperatur ketika bertemunya atau dalam kondisi setimbang antara solid, liquid, dan vapor ini disebut titik triple. Berada dalam kesetimbangan 3 fase ini, dalam kesetimbangan di titik ini disebut titik triple. Setelah batas fasa ada komponen atau C. Jumlah komponen suatu sistem dinyatakan sebagai jumlah minimum spesies kimia yang membentuk sistem tersebut, dapat menentukan susunan setiap sistem fasa tersebut. Nah, misalkan sistem H2O air, tapi dia terdiri dari 3 fasa, padat, gas, dan air. Komponennya berapa? Tetap 1, H2O. Dia membentuk sistemnya 1. Contoh lain, air etanol. Ketika dia tidak bereaksi, maka dia komponennya ada 2, air dan etanol. Beda ketika dia bereaksi. Nah, ini N2 dan 2H2 menjadi 2NH2. Di sini ketika perbandingan mol antara nitrogen dengan gas hidrogen itu tidak berada dalam kesetimbangan, dia komponennya ada 3, komponen N2, H2, dan NH2. Tapi ketika dalam kondisi setimbang, bila perbandingan mol N2 dan H2 ini 1:3 atau berada dalam kesetimbangan, maka C-nya 2 antara pereaksi dan produk. Selanjutnya, tekanan dan temperatur menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Kesetimbangan fasa
harus memenuhi syarat. Yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa. Kemudian yang kedua, perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa lain. Dan ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur sama. Itu ketika setimbang. Selanjutnya ada derajat kebebasan. Derajat kebebasan atau F simbolnya dari satu sistem setimbang merupakan variabel. Jadi dia variabel untuk menentukan derajat kebebasan dibutuhkan aturan fasa. Nah, aturan fasa di sini sama dengan, ada rumusnya, F sama dengan C min P plus 2. C di sini komponen yang tadi yang disebutkan sebelumnya, P di sini jumlah fase, dan plus 2 ya plus 2. Rumusannya gitu. Nah, misalkan dalam gelas tertutup terdapat kesetimbangan antara es dan air. Maka derajat kebebasan ada berapa? Rumusnya F sama dengan C min P plus 2. Komponennya satu kan dia, antara es dan air komponennya 1, H2O. Maka fasenya ada 2, es dalam bentuk padat dan air. Ada 2, fasenya ada 2, maka 1 min 2 plus 2 sama dengan 1. Nah, artinya jika pada temperatur tertentu dia variabelnya, derajat kebebasannya cuma 1. Derajat kebebasannya cuma 1 ketika temperatur tertentu, maka pada tekanan dan komposisi tertentu juga. Jadi cuma 1, pada variabel 1 saja. Nah, selanjutnya dari diagram fasa tadi yang diuraikan, informasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama, bisa mengetahui fase-fase yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur. Kemudian mengindikasikan kesetimbangan antara kelarutan padat. Dan yang ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana satu paduan atau campuran di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku atau rentang T tertentu pembekuan terjadi atau proses lainnya terjadi. Sekarang kita akan memperlihatkan ciri-ciri umum dalam diagram fase zat murni. Yang pertama, untuk diagram fase karbon dioksida. Nah, pada gambar diagram diperlihatkan yang perlu diperhatikan adalah garis kemiringan antara solid dan fase liquid. Di sini terjadi kenaikan, jadi ketika temperatur semakin naik, maka tekanan juga akan bertambah. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah titik triple di sini. Titik triple di sini terletak pada tekanan di atas 1 atm. Jadi bisa disimpulkan juga bahwasanya karbon dioksida pada tekanan 1 atm tidak akan terjadi fase liquid. Jadi mulai terbentuknya fase liquid itu pada tekanan 5,11 bar atau atm. Berapa atm sih? 5,11 atm. Nah, untuk mendapatkan cairan tadi kan harus minimal pada tekanan ini. Selanjutnya diagram fase air atau H2O. Nah, banyak ya. Di sini fase angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya itu adalah fase padat atau es ya. Es dimana struktur kristalnya terbentuk seperti ini, bisa dilihat dalam buku Atkin ya.
garis sini ada vapor, solid, dan liquid. Terdapat es yang mampu bertahan dan menarik pada suhu tinggi 100 derajat Celcius. Di sini ada es 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Untuk es 2 sampai ke atas yang disebut itu adalah khayalan. Es khayalan ya. Yang es yang kita lihat itu hanya di solid 1 ini. Kenapa disebut khayalan? Ya karena dia meleleh pada temperatur tinggi dan dengan menggunakan tekanan yang sangat tinggi, sementara tekanan yang sangat tinggi itu mustahil. Misalnya es ini kan tadi, es yang mampu bertahan dan meleleh pada suhu tinggi, hanya ada di atas tekanan 25 kilobar. Titik triple, sementara yang perlu diperhatikan lagi adalah titik triple, keseimbangannya antara fase padatan, liquid, dan vapor. Pada diagram fase air itu ada 5 titik triple. Yang pertama di sini 1, 3 fase ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang terakhir contoh diagram fase zat murni, selanjutnya adalah helium. Seperti pada gambar, di mana pada temperatur rendah itu helium berperilaku istimewa, beda pada material-material pada umumnya. Misalnya fase padat sini solid ya, tidak pernah dalam kesetimbangan, ya dia tidak pernah bertemu dalam satu titik, dia dipisahkan oleh liquid. Nah, kenapa? Sebab atom-atom helium ini sangat ringan, sehingga dia vibrasi atom-atomnya itu terjadi dengan amplitude tinggi, bahkan pada temperatur yang sangat rendah. Akibatnya ya si solid itu bergoncang sendiri hingga terpisah mudah terurai. Nah, padatan helium itu dapat diperoleh hanya dengan mempersatukan atom-atom itu dengan memberi tekanan sedikit saja. Nah, keanehan yang lain adalah dia mempunyai transisi fase cair-cair. Dia liquid helium 1 dan liquid helium 2. Untuk yang helium 1 dia berperilaku seperti cairan normal, sementara fase lain dia superfluida. Kenapa disebut superfluid? Dia di fase ini dia mengalir tanpa adanya viskositas, jadi tanpa hambatan. Ini superfluid. Selanjutnya stabilitas fase dan transisi fase. Sekarang kita akan melihat bagaimana pertimbangan termodinamika yang mengakibatkan yang bergantung pada stabilitas fase. Nah, ukuran stabilitas ditentukan berdasarkan energi Gibbs ya, atau dinyatakan dalam energi molar Gibbs, yang dalam hal ini dalam bentuk potensial kimia atau mu. Sementara mu diturunkan dari energi Gibbs tadi, do G do N. Nah, dari hukum kedua termodinamika, pada kesetimbangan potensial kimia dari suatu senyawa adalah sama, tidak bergantung pada jumlah fase yang ada. Nah, karena misalkan tadi kan karena
pada hukum termodinamika kedua kan potensial kimianya sama, tidak bergantung pada jumlah fasa. Misalkan ini ada dua fasa kan, fasa A dan fasa B. Potensial kimia di titik sini maupun titik sini itu sama semuanya. Nah, misalkan ini ada penjelasannya adalah ketika ini ada mu1, mu2 ya. Nah, ketika jumlah zat di mu1 dan mu2, misalkan jumlah zat ini dipindahkan dari titik sini ke titik sini, maka akan terjadi perubahan Gibbs. mu1 dN pada tahap pertama dan mu2 dN pada tahap pertama dan kedua. Nah, total perubahan keseluruhan adalah mu2 min mu1 dN. Ketika mu1 itu lebih besar dari mu2, maka dG akan menurun ya. mu1 lebih besar dari mu2, hasilnya kan negatif. Nah, akan terjadi penurunan Gibbs dan itu akan berlangsung secara spontan. Nah, tapi kan pada proses kesetimbangan kan delta G nya tidak berubah, tidak ada perubahan G kan, Gibbs. Maka itu artinya mu antara mu1 dan mu2 itu sama. Nah, kebergantungan kestabilan fasa ini, stabilitas fasa bergantung pada kondisi yang pertama, suhu. Di awal kan dijelaskan bahwa potensial kimia itu bergantung pada temperatur. d mu dt itu sama dengan minus S. Berawal dari energi Gibbs, dG dt sama dengan mu S. Ya, untuk senyawa murni potensial kimia Gibbs-nya itu potensial kimia, maka d mu dt. Selanjutnya pada tekanan yang diberikan, itu bergantung pada tangkapan pelelehan atau titik lelehnya. Nah, jika tekanan diberikan pada satu sampel, kebanyakan zat itu meleleh pada temperatur lebih tinggi. Nah, ketika volume padatan itu lebih kecil daripada volume cairan, maka kenaikan mu S akan lebih kecil, sehingga titik lelehnya akan naik di sini. Tuh. Titik leleh akan naik di sini, high pressure. Dalam hal ini kan volume molar padatan akan lebih kecil. Sementara pada gambar yang kedua ini, volume molar padatan akan lebih besar daripada volume cairan. Ini berlaku pada air ya, seperti pada air. Nah, kenaikan mu S, mu solidnya, potensial kimia pada solid itu akan lebih besar daripada mu L pada larutan, sehingga titik lelehnya akan turun. Selain itu, kebergantungan kestabilan itu bergantung pada kondisi tekanan yang diberikan terhadap tekanan uap. Pada fase embun atau sublimasi, parameter yang berubah adalah tekanan uap kan. Penambahan tekanan bisa dilakukan dengan mekanis maupun dengan bantuan gas inert. Nah, jika tekanan diberikan kepada fase uap, tekanan uap otomatis naik. Hal ini karena molekul-molekul terperas keluar dari fase embun dan keluar sebagai gas. Nah, selanjutnya aturan fasa untuk satu komponen. Untuk satu komponen aturan fasa berubah menjadi R3B.
perhatikan derajat kebebasan, karena fasa tidak mungkin 0 dalam satu sistem, maka derajat kebebasan maksimumnya adalah 2. Artinya sistem satu komponen paling banyak memiliki 2 variabel. Kan derajat kebebasan merupakan variabel intensif ya. Maka ketika satu komponen hanya memiliki 2 variabel, yaitu dari tekanan maupun suhu. Kemudian untuk sistem 2 komponen itu maksudnya cair gas, cair-cair, padat cair maupun padat-padat. Nah, karakteristiknya di sini itu sangat khas, dimana misalnya pada sistem cair-cair di sini ini membentuk campuran yang homogen seperti tadi air dan air gula. Nah, sehingga terjadi satu fasa kan. Tapi ada pula yang hanya membentuk satu fasa pada P, T maupun komposisi tertentu. Nah, diagram fasa digambarkan sebagai fungsi komposisi, ada komposisinya terhadap T, tekanan atau terhadap suhu. Nah, seperti itu derajat kebebasannya berubah menjadi C min P plus 1 karena salah satu variabel P atau T selalu konstan. Jadi grafiknya itu C terhadap P atau C terhadap T. Ketika C terhadap P maka T-nya konstan. Ketika C terhadap T maka P-nya yang konstan. Itu untuk sistem 2 komponen. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke forum diskusi e-learning.